Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-14. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sabdamu penuh daya kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon, buatlah subur dalam diri kami, bagaikan padi di tanah yang menjadi rezeki bagi banyak orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam memulai karya misinya, Tuhan Yesus tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dekat dengannya, sejumlah 12 orang. Jumlah 12 menjadi tanda bahwa umat Israel juga terdiri dari 12 suku. Artinya murid-murid yang dipanggil, para rasul yang sejumlah 12 mewakili karya penyelamatan Tuhan. Pertama-tama yang ditujukan bagi orang-orang Israel. Artinya Tuhan sangat memperhatikan orang Israel sehingga memberikan hak yang istimewa untuk mendapatkan penyelamatan itu. Pesan Tuhan Yesus jelas bahwa para murid diutus untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang dari umat Israel dengan kiasan domba-domba yang hilang. Artinya pertama-tama karya pewartaan terhadap keselamatan umat manusia itu ditujukan secara lingkup yang tidak lebih luas, tetapi lingkup Israel terlebih dahulu. Namun yang terjadi bahwa orang-orang Israel justru tidak menanggapi secara baik apa yang telah dinyatakan Tuhan, yakni dengan mengasihi secara istimewa umat Israel, sehingga lalu karya keselamatan itu terbuka bagi siapapun juga seluruh bangsa dunia ini. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita juga menyadari bahwa umat Israel memiliki keistimewaan karena amat dikasih oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkenan hadir di antara orang-orang Israel dan juga menyelamatkan secara istimewa dan secara khusus ke-12 suku Israel. Keistimewaan itu tidak bisa diberikan kepada bangsa lain. Artinya tetaplah bangsa Israel istimewa. Namun karena tanggapan dari umat Israel sendiri akan keistimewaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya tidak sungguh-sungguh dipahami dengan baik, maka keistimewaan itu juga diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada bangsa-bangsa lain. Kita bersyukur atas situasi ini, namun juga selalu mendoakan supaya akhirnya seluruh umat manusia ini boleh terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan, karena pertama-tama dicintai, dikasih, diperhatikan secara istimewa oleh Allah sendiri. Melalui para rasul yang telah diutus, kita pun akhirnya juga dilibatkan untuk terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa terbuka akan rahmat panggilan Tuhan
dan terlibat di dalam karya penyelamatannya. Sebagaimana para rasul senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.